Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah referensi jawaban reflektif modul 1 PPG 2025. Nomor 1 UBD. Sebagai guru pembelajaran mengenai prinsip understanding by design atau UBD telah memberikan saya wawasan baru dalam merancang proses belajar mengajar yang lebih efektif. Saya belajar bahwa penting untuk menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum menentukan asesmen dan desain proses belajar. Dalam praktiknya, prinsip ini membantu saya untuk fokus pada gagasan-gagasan utama dan materi yang diajarkan sehingga siswa dapat menguasai materi dengan lebih baik. Namun, tantangan yang saya hadapi adalah menyesuaikan desain pembelajaran ini dengan beragam tingkat kemampuan siswa, memastikan setiap siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sama dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memerlukan perencanaan yang matang dan fleksibilitas di dalam pelaksanaannya. Nomor 2, diferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan beberapa upaya seperti melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil pelajar siswa. Yang kedua, merencanakan pembelajaran siswa secara berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran oleh siswa yang sudah berjalan langsung. Yang ketiga, TARL. Pendekatan teaching at the right level atau TARL memberikan inspirasi penting bagi saya sebagai guru. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan murid, bukan hanya berdasarkan tingkat kelas. Hal ini juga memastikan setiap murid mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam penerapannya. Saya belajar bahwa asesmen awal pembelajaran sangat krusial. Asesmen ini membantu saya memahami karakteristik, potensi, dan kebutuhan murid sehingga saya bisa merencanakan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan mereka. Dengan demikian, saya dapat memberikan pendampingan yang tepat bagi murid yang belum mencapai capaian pembelajaran. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menginspirasi saya untuk lebih fokus pada peningkatan kompetensi numerasi dan literasi murid, memberikan waktu yang cukup bagi murid untuk membangun dan meningkatnya kompetensi ini sangat penting agar dapat mencapai sasaran capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang nomor 4, CRT atau pendekatan Culturally Responsive Teaching memungkinkan pendidik untuk mengintegrasikan latar belakang budaya peserta didik ke dalam proses belajar, menciptakan lingkungan yang responsif dan adaptif dengan menghargai keberagaman budaya murid. Metode ini membantu mereka mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman pribadi sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam pembelajaran. Pendekatan culturally responsive teaching juga mendukung sikap terbuka dan adaptif terhadap perbedaan, mengintegrasikan berbagai perspektif budaya dalam materi serta melibatkan kolaborasi antara guru, murid, dan warga sekolah lainnya. Refleksi diri menjadi bagian penting dalam praktik yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis tetapi juga membentuk karakteristik murid yang toleran, menghargai perbedaan, dan memiliki empati yang tinggi. Demikianlah referensi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.